Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yosara Santi, NIM 06. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai supervised learning berdasarkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Berikut identitas jurnal yang pertama. Judul jurnalnya adalah Sistem Paket Otomatisasi Standar Baku Mutu Limbah Pertambangan Nikel menggunakan algoritma supervised machine. Penulisnya adalah Komang Aryasa dan Wilamusu dari STMIK di Panegara, Makassar. Jurnal ini didapatkan saat Konferensi Nasional Sistem dan Informatika pada tahun 2015 di STMIK Stikom Bali tanggal 9 sampai 10 Oktober 2015. Saya akan menjelaskan jurnal ini berdasarkan 4 poin berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Limbah industri pada umumnya merupakan bahan beracun dan berbahaya, atau biasa kita sebut sebagai B3, yang berasal dari proses produksi sebuah industri. Limbah dapat mencemari dan merusak lingkungan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup akibat B3, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah melalui peraturan pemerintah atau PP tentang pengelolaan limbah, kemudian penetapan standar baku mutu air limbah, penelitian tentang pengelolaan limbah dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan untuk menurunkan kandungan B3 sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak memberikan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungannya. Kemudian ada beberapa penelitian yang telah dilakukan di bidang pengelolaan limbah, yaitu dengan menurunkan kadar total suspended solid atau TSS, total FK, total MN menggunakan biji kelor pada pertambangan batu bara, dan ada beberapa penelitian lainnya mengenai pengelolaan limbah. Pada jurnal ini membahas mengenai pembuangan limbah pada pertambangan nikel. Dalam proses pembuangan limbah pertambangan nikel, pada umumnya dilakukan melalui uji laboratorium untuk mengetahui kandungan unsur-unsur kimia yang terkandung dalam limbah sebelum proses pembuangan dilakukan. Jika hasil pengujian laboratorium telah memenuhi standar kelayakan buang, maka proses pembuangan limbah dilakukan dengan cara membuka pintu penampungan limbah. Namun, metode buka tutup pintu pembuangan limbah berdasarkan hasil uji laboratorium membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena untuk menutup kembali pintu pembuangan limbah harus menunggu hasil uji laboratorium, sementara limbah terus mengalir. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif, di mana data-data yang diamati adalah data dalam bentuk numerik atau angka yang diolah dengan persamaan matematis. Pada metode penelitian ini menghasilkan 2 poin, yaitu yang pertama bagian alir penelitian dan arsitektur sistem pakar, yang kedua implementasi algoritma supervised machine. Untuk yang pertama, bagian alir penelitian dan arsitektur sistem pakar. Pada bagian yang pertama ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan, yang dimulai dari indikator berupa baku mutu limbah, populasi data, di mana data limbah diperoleh secara real-time otomatis. Dalam penelitian ini, data real-time tersebut diperoleh dari hasil simulasi sistem yang akan diolah dengan menggunakan algoritma supervised machine, baik untuk mengklasifikasi data maupun untuk proses optimalisasi.
Untuk gambar yang kedua ini merupakan gambar arsitektur sistem pakar yang menunjukkan proses interaksi sistem pakar dengan data masukan berupa limbah yang akan dilakukan proses deteksi kandungan unsur dalam limbah dengan menggunakan algoritma supervised machine atau PSO dan SVM yang menentukan kelayakan buang limbah. Yang selanjutnya adalah implementasi algoritma supervised machine. Supervised machine atau supervised machine learning digunakan dalam proses klasifikasi dan optimalisasi data yang dalam hal ini adalah implementasi algoritma support vector machine atau SVM dan particle swarm optimization atau PSO. Tahapan implementasi dari kedua algoritma tersebut dapat dijelaskan pada gambar ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini menghasilkan 3 hasil, yaitu yang pertama use case diagram aplikasi, use case diagram aplikasi analisis, dan implementasi aplikasi. Itu yang pertama, use case diagram aplikasi. Use case ini digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari aplikasi simulator dan bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Berikut adalah gambar use case diagram aplikasinya. Yang selanjutnya adalah use case diagram aplikasi analisis. Pada gambar use case ini menggambarkan interaksi antara 3 aktor yang berada di luar sistem, yaitu aktor sistem, aplikasi simulator, aktor operator, dan aktor pimpinan. Yang selanjutnya, implementasi aplikasi. Implementasi aplikasi simulator akan menghasilkan data yang dibangkitkan kemudian dikirim ke aplikasi analisis dan akan menampilkan 1.100 data dari 11 unsur yang nilainya dibangkitkan. Selain itu, implementasi ini juga memperlihatkan respon dari pembukaan atau penutupan pintu pembuangan limbah berdasarkan hasil analisis yang diterima dari aplikasi analisis. Nah, berikut adalah 2 gambar tentang implementasi aplikasi. Untuk gambar yang pertama adalah implementasi simulator, yang kedua adalah gambar implementasi analisis. Pada gambar implementasi simulator, menampilkan data yang dibangkitkan dan pada indikator terlihat jumlah data yang dibangkitkan sebesar 1.100 data. Dalam sekali pembangkitan, data setiap unsur dibangkitkan sebanyak 100 data. Untuk yang gambar kedua, implementasi analisis, masing-masing memperlihatkan hasil proses atau analisis algoritma support vector machine atau SVM. Algoritma particle swarm optimization atau PSO, sedangkan dan gabungan ketiga algoritma tersebut. Hasil analisis kemudian diberikan bobot nilai tertinggi, 3, sedang 2, dan 1 seperti yang terlihat pada tabel kedua gambar 6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 11 unsur dalam limbah ternyata PSO memiliki range nilai tertinggi 3 yang paling dominan, yaitu untuk 7 unsur pH, TSS, CO, Zn, Cr, Cr total, dan Fe. Sedangkan untuk SVM hanya 4 nilai tertinggi masing-masing Cp, Pp, Ni, dan Co. Sementara untuk penggabungan keduanya tidak terdapat bobot dengan nilai tertinggi. Untuk bobot nilai terendah, 1, banyak terdapat mayoritas pada SVM masing-masing nilai unsur pH, TSS, Cu, Zn, Cr16, Cr total, dan Fe.
Sedangkan pada PSO hanya pada PB dan CO. Sedangkan untuk penggabungan keduanya hanya terdapat pada nilai unsur CD dan Ne. Sementara untuk penggabungan antara PSO dan SPM mayoritas, bobot nilainya adalah 2, masing-masing pada nilai unsur pH, TSS, Cu, Zn, Pb, Cr6+, Cr total, Fe, dan Co. Sedangkan bobot 1 hanya terdapat pada unsur CD dan Ne. Untuk bobot 3 tidak ada sama sekali. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini adalah yang pertama, otomatisasi pembuangan limbah dapat dilakukan melalui analisis menggunakan algoritma particle swarm optimization atau PSO dan support vector mesin atau SVM dengan lama waktu analisis setiap 2 menit untuk 1100 data uji yang digunakan. Yang kedua adalah algoritma particle swarm optimization, di mana dari 11 unsur yang dianalisis, 7 unsur memiliki bobot nilai tertinggi dalam setiap pengukuran, yaitu pH, TSS, Cu, Zn, Cr6+, Cr total, dan Fe. Sementara support vektor mesin atau SVM hanya 4 unsur yang memiliki nilai bobot tertinggi dari setiap pengukuran, yaitu unsur CD, Pb, Ni, dan Co. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.